Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum memulai materi, kalian berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang golongan aluminium. Berikut ini adalah manfaat logam golongan aluminium dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, sifat fisik dari logam golongan aluminium ditampilkan pada tabel berikut, mulai dari jari-jari atomnya sampai pada energi ionisasi ketiga dari golongan 3A atau golongan aluminium. Karena sifat kimia, jenis reaksi, kelimpahan dan manfaat unsur logam golongan 3A berbeda-beda, maka kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari logam golongan 3A yang pertama, yaitu boron dengan nomor atom 5. Untuk konfigurasi elektron per kulitnya 2,3 dan termasuk dalam metaloid. Berikut ini ditampilkan wujud dari logam boron, sedangkan yang ini adalah struktur kristal dari boron yang berwarna kehijauan. Karakteristik dari boron ini termasuk golongan semilogam. Boron banyak terdapat dalam bentuk garam boraks. Boron juga memiliki 3 valensi dan sifatnya sebenarnya lebih menyerupai silikon daripada unsur golongan 3A yang lainnya. Kita lanjut ke kegunaan unsur boron dalam kehidupan sehari-hari. Boron merupakan komponen vital dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam bentuk senyawanya, yaitu boraks, sering digunakan sebagai agen pembersih dalam deterjen. Borat berguna sebagai bahan pengawet untuk kayu dan pelindung tahan api untuk kain. Selain itu, natrium tetraborat berguna sebagai pereduksi alkohol. Untuk proses isolasinya, boron biasanya didapat dari alam berbentuk boraks. Sedangkan untuk membuat boron yang murni, biasanya melalui reduksi magnesium dari oksida boron. Reaksinya adalah sebagai berikut. Silahkan kalian lihat pada slide-nya. Selanjutnya kita melangkah ke reaksi-reaksi yang terjadi pada boron. Boron bisa bereaksi dengan udara atau oksigen membentuk oksida boron. Tetapi boron tidak bisa bereaksi dengan air. Sekalipun tidak bisa bereaksi dengan air, tetapi boron bisa bereaksi dengan golongan halogen seperti fluor, klor, dan bromin. Pembahasan selanjutnya, kita akan melihat senyawa-senyawa boron yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada boron trifluorida dan diborana, kemudian boron triklorida, natrium tetraborat, dan analog boron nitrogen dari senyawa karbon yang dibuat melalui reaksi berikut. Logam golongan 3A yang kedua adalah aluminium. Nah, aluminium ini yang paling banyak digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ditampilkan wujud dari aluminium, warnanya silver. Kemudian untuk bentuk kristalnya ditampilkan sebagai berikut. Bentuk kristalnya adalah CCP, cubic closed packet. Selanjutnya kita melangkah ke konfigurasi elektron boron pada keadaan dasar, yaitu Ne3S2 3p1, sedangkan untuk konfigurasi per kulitnya 283. Setelah melihat konfigurasi elektron dari aluminium pada keadaan dasar, maka kita lanjut ke reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada aluminium. Sekedar informasi, aluminium ini merupakan logam amfoter sehingga bisa bereaksi dengan asam atau basa membentuk gas hidrogen. Kemudian, aluminium juga bisa bereaksi dengan udara atau oksigen membentuk aluminium oksida. Bahkan juga bisa bereaksi dengan golongan halogen. Untuk proses isolasi aluminium biasanya didapatkan melalui penambangan berskala besar dalam bentuk bauksit. Bauksit mengandung besi dan silikon. Untuk mendapatkan aluminium yang murni harus melalui proses isolasi sehingga pengotornya dapat dihilangkan dari bauksit. Reaksi tersebut merupakan reaksi Bayer. Aluminium merupakan unsur golongan 3A yang paling banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai kerangka pesawat terbang dan roket. Yang kedua sebagai reflektor yang baik terhadap cahaya dan sinar inframerah. Yang ketiga sebagai pembungkus misalnya untuk kaleng minuman dan aluminium foil. Dan yang terakhir untuk peralatan masak. Berikut ini senyawa-senyawa aluminium yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada aluminium halida, kemudian aluminium kalium sulfat, spinel,
Kemudian yang terakhir adalah alniko, suatu logam campuran antara aluminium, nikel, dan kobalt. Logam unsur golongan 3A yang ketiga adalah gallium dengan nomor atom 31, konfigurasi elektron per kulitnya 28183 dan termasuk ke dalam logam transisi. Berikut ini adalah tampilan dari logam gallium. Sedangkan pada gambar berikut adalah struktur kristal dari gallium yang berbentuk ortorombik. Gallium memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang sedikit berbeda dengan logam golongan 3A yang lain. Berikut ini ditampilkan struktur atom dari gallium yang tingkat energi atau kulitnya ada 4. Untuk lebih jelasnya tentang sifat fisik dan sifat kimia dari logam gallium, maka bisa kalian perhatikan pada slide berikut. Pembahasan selanjutnya adalah isotop dan kelimpahan dari gallium. Gallium hanya terdapat dalam kuantitas yang kecil di dalam lingkungan sekitar, misalnya di air dan di residu dari sayuran dan buah-buahan. Berikut ini ditampilkan waktu paruh dari beberapa isotop gallium. Gallium merupakan salah satu logam golongan 3A yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya digunakan sebagai semikonduktor, sebagai komponen dalam logam campuran yang memiliki titik nilai rendah, sebagai pengganti untuk merkuri dental amalgam, sebagai termometer untuk temperatur tinggi, dan digunakan untuk mendeteksi tumor. Sekalipun digunakan untuk mendeteksi sel kanker, tetapi gallium tidak boleh digunakan dalam dosis yang besar. Bahkan beberapa senyawa gallium sangat berbahaya, misalnya gallium 3 klorida. Gallium murni bukanlah substansi yang berbahaya untuk disentuh oleh manusia, bahkan bisa diinjeksikan ke dalam tubuh tanpa efek samping yang berbahaya. Logam golongan 3A yang selanjutnya adalah indium. Berikut ini ditampilkan wujud dari indium. Selanjutnya adalah bentuk kristal dari logam indium, yaitu berbentuk tetragonal. Pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat dari indium, yaitu yang pertama sangat lunak, berupa logam putih keperakan, mengkilap, menghasilkan suara keras ketika dibengkokkan, dapat membasahi kaca, dan sangat radioaktif. Dari sifat-sifat indium ini, kita bisa memprediksi bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada logam indium. Yang pertama, tidak bereaksi dengan udara atau oksigen, tidak bereaksi dengan air, tidak bereaksi dengan halogen, tidak bereaksi dengan asam, bahkan tidak bereaksi dengan basa. Indium juga tidak larut dalam larutan alkali, sangat berkebalikan dengan gallium. Sekalipun sukar bereaksi, logam indium memiliki banyak kegunaan, misalnya untuk membuat logam campuran dengan gallium. Kemudian dapat melapisi logam dan menguap ke dalam kaca, sehingga menghasilkan cermin yang sama bagusnya dengan cermin perak, akan tetapi lebih tahan terhadap korosi. Juga digunakan untuk sel foto dan digunakan dalam solder. Unsur golongan 3A selanjutnya adalah talium dengan nomor atom 81. Berikut ini ditampilkan wujud atau penampakan dari logam talium. Dan untuk bentuk kristalnya bisa dilihat pada slide selanjutnya. Kristal dari talium berbentuk heksagonal. Untuk karakteristik dan sifat-sifat dari logam talium bisa kita perhatikan pada slide berikut. Yang pertama, logamnya sangat lunak. Kedua, bila terkena udara akan mengkilap lalu berubah menjadi perak kebiruan seperti timbal. Selanjutnya adalah tidak berbau dan tidak berasa, tetapi sangat beracun dan bersifat karsinogenik atau bisa menimbulkan kanker.
Sedangkan untuk proses isolasi dari talium, logam talium mentah biasanya terdapat di alam dalam bentuk debu dari cerobong asap bersama arsen, kadmium, indium, germanium, timbal, dan zinc. Talium dipisahkan dari campuran tersebut dengan melarutkan campuran itu ke dalam larutan asam sulfat untuk menghasilkan endapan timbal sulfat. Untuk reaksi-reaksi dari talium bisa kita lihat di sini. Talium bisa bereaksi dengan udara, bisa bereaksi dengan air, bisa bereaksi dengan golongan halogen, bisa bereaksi dengan asam sekalipun perlahan, tetapi tidak bisa bereaksi dengan basa. Sekalipun sangat beracun atau karsinogenik, talium ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain digunakan sebagai sel foto, digunakan sebagai bahan optik inframerah, juga berguna dalam pembuatan kaca yang memiliki indeks refraksi yang tinggi, bahkan digunakan dalam peralatan pendeteksi radiasi sinar gamma. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang logam golongan 3A. Agar pemahaman kalian lebih mantap, silahkan kerjakan tugas berikut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.